hari ke-30. Nah, hitungannya mulai dari 25. Di hari ini dan besok, 2 hari saya yang akan membersamai Bapak Ibu di eksplorasi penyebab masalah di LK 2.1, Bapak Ibu ya. Kalau di LMS, Bapak Ibu bisa tentunya sudah mengetahui posisinya di mana itu, di siklus 2, kemudian nanti diklik LK 2.1.2, eksplorasi penyebab masalah hari 31 dan hari 30 dan hari 31. Di hari 30 ini nanti ada kesamaan dengan 31, yaitu Bapak Ibu tetap harus di sini ada ruang kolaborasi, yaitu 212B dan 212. Mungkin share screen saja punya saya ya, biar. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi hari 30 nanti Bapak Ibu akan mulai dari 212A itu hari ini ya. Pagi ini kita Vicon plus nanti siang, kemudian Bapak Ibu nanti melanjutkan satu hari ini nanti di 212B, eksplorasi penyebab masalah, dan 212C, 212D, dan 212E itu kita sampai besok ya. Jadi hari ini kita sebenarnya hanya sampai ini dulu mengelompokkan masalah, tapi kalau ini yang 212C, 212D, 212E tetap nanti kita hari ini mulai mencicil ya. Karena kalau tidak cicil nanti berat kalau satu hari. Tapi sehari paling tidak Bapak Ibu mengisi ini dulu. 212B, eksplorasi penyebab masalah, mengelompokkan masalah ya. Sudah ada yang mengisi Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat sebentar. Nah, ini Pak Sawal ini untuk LK-nya sama betul ya. Apakah harus melakukan wawancara lagi? Betul, harus melakukan wawancara lagi ya. Ada hal spesifik? Tidak ada hal spesifik Bapak Ibu ya, sama dengan siklus 1. Cuma nanti yang kalau mau dikatakan spesifik ya muatannya, isinya ya. Tapi kalau segala teknisnya sama. Ya, nanti kita coba untuk memberikan jawaban atas saya kira pertanyaannya ini. Nah, ternyata. Nah, ini apakah bisa sama? Nah, artinya nanti akan kita bahas ya. Sama dan tidaknya itu tidak 100% berbeda juga dan juga tidak 100% sama ya. Baik, itu kira-kira yang harus Bapak Ibu nanti lakukan di hari ini. Fokusnya ada di 212B. Tapi Bapak Ibu nanti harapannya juga sudah mulai untuk sudah mulai untuk mencicil untuk mengerjakan yang hari 31 CDE. Ini ya CDE ya, literatur dan wawancara. Karena kalau tidak dicicil nanti berat satu hari mungkin waktunya tidak akan cukup. Baik, kita kembali ke sini. Itu tadi yang perlu Bapak Ibu lakukan 212B itu ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah garis besar yang dilakukan secara teknis sama. Secara teknis Bapak Ibu akan melakukan pengisian LK yang sama, yaitu LK 1.2, eksplorasi penyebab masalah. Nah ini
Kita buka Bapak Ibu tentunya sudah punya semua ya LK-nya 1, 2.2 yang dulu juga waktu pas siklus 1 saya yang istilahnya membersamai Bapak Ibu di LK ini. Nah, secara teknis sama Bapak Ibu ya. Jadi mulai Bapak Ibu nanti harus mengisi tabel ini. Masalah yang diidentifikasi itu hari pertama dan kedua kemarin. Saat hari ke berapa itu ya? 28 ya, 28 dan 29 ya. 28 dan 29. Kemudian mengisinya itu tentunya hari ini adalah yang hasil eksplorasi dan analisis eksplorasi penyebab masalah. Dulu kelas ini sudah saya arahkan bagaimana cara mengisi tabel kolom 2 dan kolom 3. Seperti itu ya, kurang sama nanti arahannya sama. Pengisiannya modelnya dari hasil eksplorasi penyebab masalah dan analisis eksplorasi penyebab masalah. Di sini nanti hasil eksplorasinya tentunya berupa 3 komponen ini ya, literatur, wawancara dengan pihak internal sekolah, dan wawancara dengan pakar atau pihak terkait ya. Sama juga seperti yang dulu saya sampaikan ke Bapak Ibu, paling tidak ini untuk literatur itu minimal 2 ya, paling tidak ada 2 literatur. Kemudian ini minimal 2 semua, paling tidak ada 2 responden di sini ya, yang untuk mengisi setiap. Nah, apakah nanti setiap respon ini sama? Itu nanti sangat tergantung dari karakteristik identifikasi masalah. Jadi ketika sama atau tidaknya nanti yang ditekankan adalah kelogisan dari literatur dan narasumbernya. Misalkan kalau Bapak Ibu identifikasi masalahnya dulu misalkan ada 3 masalah, nah nanti literatur, wawancara ini bisa sama, bisa juga berbeda. Jadi tapi tidak langsung semua dianggap sama ya, tapi dilihat dulu topik, identifikasi masalahnya, dan narasumbernya, sehingga kita belajar untuk karena ini sebenarnya adalah validasi Bapak Ibu ya. Jadi 1, 2, 3 ini sebenarnya kurang lebih adalah proses validasi, sehingga kita tidak bisa asal untuk memilih literatur, asal untuk memilih nomor 2, asal untuk memilih narasumber, tidak bisa. Nah, itu secara isiannya Bapak Ibu sudah, saya kira tidak masalah untuk mengisi kolom 2 dan kolom 3. Seperti itu ya. Nah, nanti terkait dengan ini, yang perlu kita penekanan kembali bukan format, tapi adalah isi yang harus disampaikan di sini ya. Karena melihat refleksi, kebetulan di sini kemarin saya kan berada di kelas B1 ya, kelas kelompok 1 di kelas 2 ini, sehingga paling tidak ini beberapa teman mahasiswa ini sudah kemarin saya lihat terkait RTL-nya seperti apa ya, masalahnya seperti apa ketika pembelajaran, masalah teknis dan non-teknisnya seperti apa. Nah, itu nanti terkait dengan pengisian nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, Bapak Ibu nanti isiannya tentunya tidak 100% sama dengan LK 1.2 di siklus 1. Kenapa saya bilang tidak 100% sama? Berarti kan juga tidak 100% berbeda. Tidak berbeda sama sekali. Karena siklus 1 dan siklus 2 itu kan ada kesinambungan ya. Ada proses perbaikan di siklus 2 yang kaitannya untuk menyempurnakan hasil-hasil yang telah dilakukan di siklus 1. Sehingga terkait dengan 3 komponen ini, Bapak Ibu nanti harus lebih detail, harus lebih mendalam
daripada yang telah disampaikan di siklus 1. Ada beberapa asumsi yang mendasari ini. Yang pertama, Bapak Ibu telah dianggap berpengalaman di siklus 1. Telah misalkan literatur, Bapak Ibu telah mengerti beberapa literatur terkait masalah yang diidentifikasi. Sehingga di siklus 2 ini tentunya tidak menjadi persoalan yang besar lagi ketika Bapak Ibu harus mencari literatur yang lebih pas. Ya. Mungkin dulu misalkan literatur terkait PBL misalkan ya, pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, itu dulu mungkin Bapak Ibu asal mengambil semua literatur terkait PBL. Asal dimasukkan saja. Tapi ternyata setelah Bapak Ibu praktek loh, ternyata tidak. Ternyata Bapak Ibu baru mengetahui ternyata PBL itu juga ada kondisi-kondisi yang harus Bapak Ibu perhatikan. Tidak 100% sama dengan kemarin literatur Bapak Ibu cari, sehingga Bapak Ibu harus mencari literatur lebih mendalam lagi yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi spesifik dari Bapak Ibu. Kan seperti itu ya. Jadi dulu mungkin ada yang mendapatkan PBL itu bermanfaat untuk meningkatkan keaktifan ini. Mungkin Bapak Ibu dulu tidak melihat, belum melihat kondisi penelitiannya seperti apa, lokasinya di mana, siswanya bagaimana. Bapak Ibu mungkin dulu belum membaca sejauh itu. Nah, sekarang di siklus 2 Bapak Ibu diminta untuk membaca lebih lanjut. Oh, ternyata kondisinya berbeda dengan kondisi saya. Misalkan di penelitian tersebut kondisi sosiokulturalnya siswanya berbeda dengan siswa di sekolah Bapak Ibu. Ya, wajar saja ketika hasil PBL-nya menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, itu maksudnya. Sehingga nanti mungkin bisa juga literatur sama kalau memang asumsinya masih sama ya. Tapi bisa juga Bapak Ibu harus mencari lagi literatur yang lain yang lebih sesuai ya. Yang misalkan pembelajaran berbasis masalah tentunya dicari yang hasil penelitian yang kondisi penelitiannya, asumsinya, subjeknya itu mirip dengan yang punya Bapak Ibu. Itu misalkan yang literatur ya. Sehingga tidak 100% berbeda, tidak 100% sama. Jadi nanti betul-betul untuk memperbaiki hasil di siklus 1. Kemudian nomor 2, wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat, dan beberapa pihak internal sekolah. Mungkin dulu waktu pas tahap pertama, Bapak Ibu mungkin mengajukan pertanyaannya kurang spesifik ya. Karena mungkin kan belum PPL, sehingga belum mengerti kondisi permasalahan teknisnya bagaimana, permasalahan non-teknisnya bagaimana, sehingga pertanyaannya masih umum. Misalkan Bapak Ibu topik identifikasi masalahnya adalah motivasi siswa. Mungkin Bapak Ibu yang menanyakan ke responden secara garis besar. Nah, di siklus 2 ini pertanyaannya lebih spesifik. Karena Bapak Ibu sudah mempunyai data masalah-masalah yang Bapak Ibu kemarin identifikasi sebelum siklus 2 di RTL itu. Bapak Ibu sudah mencatat, oh masalah saya di siklus 1 itu ini, masalah teknisnya ini, non teknisnya ini, sehingga hal-hal tersebut nanti Bapak Ibu tuangkan dalam pertanyaan responden. Itu ya. Misalkan kalau kemarin terkait motivasi di siklus 1, Bapak Ibu mungkin hanya bertanya bagaimana motivasi siswa dalam pembelajaran matematika, mungkin seperti itu saja. Karena pertanyaannya umum, tentunya responden akan menjawabnya ya sesuai pertanyaan, kurang spesifik ya. Nah, mungkin karena misalkan kemarin Bapak Ibu setidaknya di kelas saya ya, yang kelompok di RTL di kelompok 1 itu banyak banyak menyampaikan bahwa masalah kuota itu menjadi masalah yang cukup signifikan sinyal ketika praktek. Nah, itu bisa menjadikan
sebagai pertanyaan, misalkan, bagaimana motivasi belajar siswa ketika dalam situasi kondisi tidak dalam pembelajaran yang menggunakan basis teknologi. Teknologi ini maksudnya misalkan Bapak Ibu kemarin ada yang menggunakan aplikasi seperti Quizzes, terus aplikasi Google Drive untuk soal, itu motivasinya bagaimana jika anak tidak menggunakan perangkat teknologi dalam pembelajaran di kelas dengan yang menggunakan. Itu maksudnya ya. Salah satu contohnya seperti pertanyaannya ada sub pertanyaan, ada sub kalimat lain. Jadi kalau misalkan dulu satu kalimat, nah ini ditambahi anak kalimatnya itu berupa pertanyaan yang lebih detail dari pertanyaan yang umum tadi. Sehingga nanti Bapak Ibu harus menuangkan itu terlihat di sini, di kolom wawancara. Pertanyaannya tidak boleh lagi seumum yang dulu Bapak Ibu cantumkan di kolom 2. Ya. Jadi harus betul sangat spesifik dengan permasalahannya. Seperti itu ya. Nanti bisa diambil contoh yang lain. Kalau nanti kan saya mengambil contoh terkait motivasi ya. Jadi pertanyaannya lebih ditambahkan kondisi real dalam satu. Terus nomor 3 juga sama. Wawancara dengan pakar atau pihak terkait. Bisa pakar atau bisa pihak eksternal sekolah ya. Nah, ini juga sama. Pertanyaannya lebih spesifik dan ini tentunya harapannya adalah kita dorong untuk mencari pakar atau pihak terkait yang berkaitan betul dengan masalah yang terjadi pada siklus 1. Ya, misalkan siklus 1 terjadi mayoritas masalah teknologi. Berarti nanti Bapak Ibu cari pakar atau pihak yang betul-betul ngerti teknologi. Mengerti terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, teknologi informasi dalam pembelajaran. Itu yang Bapak Ibu cari nanti. Jadi, secara umumnya pengisian LK 1.2 ini justru malah mungkin lebih detail daripada siklus 1. Ya. Nah, terkait mungkin ada pertanyaan di LMS, apakah permasalahan identifikasinya berbeda sama sekali? Nah, ini kita kembalikan kepada makna dari siklus itu sendiri. Siklus 2 itu untuk memperbaiki siklus 1. Secara garis besar, siklus 2 dilaksanakan dengan tujuan tidak melenceng jauh ya, tidak betul-betul terpisah sama sekali. Jadi ada irisannya antara siklus 1 dengan siklus 2. Irisannya apa? Itu perbaikan tadi. Sehingga harusnya kemarin di hari pertama dan hari kedua, Bapak Ibu identifikasi masalahnya itu di sini itu tidak betul-betul berbeda dengan yang pertama dulu. Misalkan sebagai contoh, dulu di pertama Ibu menuliskan motivasi belajar. Terus kok harusnya di LK12 tidak menuliskan ini, masalahnya adalah konsep. Nah, itu jauh ya, konsep matematik dengan keaktifan belajar. Nah, harusnya ini difokus. Kalau misalkan memang masalah itu sudah selesai, silahkan diganti lagi masalah yang lain. Tapi kalau masalah keaktifan, masalah motivasi atau keaktifan itu belum selesai di siklus 1, masih ada yang perlu diperbaiki, harusnya di sini dituliskan masih perlu diperbaiki lagi. Kan gitu ya. Bapak Ibu tinggal lihat RTL-nya kemarin. Apakah Bapak Ibu membuat kesimpulan masalahnya selesai atau belum? Nah, saya mungkin kemarin hanya mencermati yang kelompok 1 ya. Tapi kelompok lain mungkin saya tidak mencermati karena kemarin tidak saya masuk di kelompok 2 dengan 3. Tapi harusnya kalau di masalah 1 itu ada masih ada masalah yang belum selesai, jangan dibiarkan di RTL saja, harus teruskan di di tabel LK 1.2. Apakah boleh saya nambah masalah? Silahkan.
Oh, ternyata di dalam pertemuan PPL kemarin, Bapak Ibu menemukan masalah baru yang kira-kira sangat krusial, silakan ditambahkan di sini ya. Silakan ditambahkan di ini ketika muncul masalah baru. Itu yang kurang lebih yang harus Bapak Ibu isi dalam, harusnya cepat mengisi ini ya Bapak Ibu ya. Mengisi LK poin 12 ini harusnya tidak begitu sulit karena sudah ada di RTL. Sebenarnya Bapak Ibu sudah mengisi itu, sudah mengisi identifikasi masalah, tinggal ditransfer lagi ke sini. Ya, itu mengenai pengisian LK ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih apa yang harus Bapak Ibu isi itu seperti itu. Dan nanti untuk pelaksanaan hari 30-31 kurang lebih modelnya masih sama dengan saat dulu hari waktu pas siklus 1 ya. Nanti Bapak Ibu akan mengerjakan terlebih dahulu. Nanti mungkin nanti siang di Vicon kedua plus besok itu kita akan mendengarkan paparan dari hasil isian Bapak Ibu. Jadi syukur-syukur bisa lengkap, tapi kalaupun masih belum lengkap ya nanti kita akan memberikan masukan tambahan yang kira-kira bisa untuk melengkapi LK tersebut ya. Nah, mungkin itu pengantar dari saya terkait dengan pengisian dari LK 1.2. Kemudian ini sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin menanyakan? Silakan. Ya, silakan Bu Umayyah. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan Pak, untuk pakar, apakah boleh orang yang sama dengan yang siklus 1? Terima kasih Pak. Ya, boleh Ibu, silahkan. Asalkan sesuai ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Untuk pakar, silahkan ya Bapak Ibu, tapi mohon tetap disesuaikan dengan topik permasalahannya ya. Jadi apakah masih sesuai atau tidak? Kalau masalahnya masih mirip, perlu perbaikan ya silakan ditanyakan kepada pihak yang sama. Kalau misalkan berbeda ya silakan dicari yang lain. Ini untuk kita berpikirnya tidak usah terlalu, ini berpikirnya untuk pembelajaran Bapak Ibu ya, sehingga kalau tidak saat PPG ini kan Bapak Ibu mungkin akan sulit untuk meluangkan waktu mencari pakar, wawancara. Nah, saat PPG ini Bapak Ibu maksimalkan. Sebetulnya saat ini di mana Bapak Ibu mungkin bisa mencari relasi ke depan. Karena kalau tidak saat PPG ini sulit loh. Tidak saat PPG Bapak Ibu ya mungkin kan disibukkan dengan agenda-agenda di sekolah, yang kalau saat PPG ini kan Bapak Ibu mungkin bisa mendapatkan dispensasi waktu dan terkait agenda yang lain. Tapi kalau tidak pas PPG ini Bapak Ibu pasti akan kesulitan, misalkan mencari literatur, kemudian wawancara dengan internal sekolah, kepala sekolah, pengawas, kemudian eksternal. Nah ini mungkin kesempatan ini silakan di siklus 2 karena nanti nggak ada siklus 3 ya, nggak ada siklus 3, siklus 2 yang terakhir. Silakan betul-betul dicari yang semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Terkait literaturnya, terkait pakarnya juga betul-betul disesuaikan. Kalau masalah tadi misalkan ada masalah terkait kalau dulu kan di siklus 1 kita kan ya silakan pakar misalkan ketua RT atau tapi kan ternyata kalau siklus 2 ini sebisa mungkin dicari yang
betul-betul ada pengalaman secara real ya. Jadi sehingga tidak dalam tanda kutip tidak ini ya, seumum yang pertama. Karena yang pertama dulu mungkin yang Ibu cari atau Bapak Ibu cari kan mungkin yang tidak secara spesifik mempunyai experting atau pengalaman dalam penyelesaian masalah yang Bapak Ibu. Tuh, itu saja sih sebenarnya. Jadi karena berarti kita memotivasi kita seperti itu saja. Jadi intinya Bapak Ibu waktu PPG ini kan dimanfaatkan betul-betul sebagai wadah untuk ini menulis LK PO 12 karena nanti tentunya akan ada manfaat banyak di kemudian hari. Kira ada yang lain selain? Silakan sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan lain? Monggo. Pak Heru, silakan Pak Heru. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Rubono. Ya, selamat pagi Pak Heru. Sehat Pak? Semangat. Nah, ya, silakan Pak. Kaitannya identifikasi masalah kemarin yang sudah saya laksanakan untuk utamanya untuk siklus 1 kemarin kan kita ambil untuk motivasi ya Pak. Terus untuk selanjutnya dari hasil pembelajaran kemarin itu masih agak banyak untuk kaitannya dengan penyelesaian, istilahnya penyelesaian dari LKPD maupun istilahnya evaluasi dari ANA. Sehingga di sini kemarin saya ya untuk identifikasi masalahnya berkaitan dengan kontekstual yang dikerjakan oleh anak. Jadi saya mengambil untuk numerasi yang secara kontekstual anak itu masih banyak sekali kekurangannya kaitannya dalam menyelesaikan soal kaitannya dengan matematika. Saya kira seperti itu gimana ya Pak? Sudah ada kaitan atau belum? Mohon penjelasannya. Ya, berarti terkait dengan teknis Bapak Irma, sepertinya mungkin Pak Heru mengalami masalahnya itu ketika pas proses evaluasi ya. Jadi hasil anak itu istilahnya belum maksimal karena memang untuk anak kemarin itu segi fokusnya itu masih kurang walaupun sudah kalau kaitan dengan metode model pembelajaran kemarin anak sudah mulai tertarik, namun untuk fokusnya dan dalam menerimanya itu kurang maksimal. Ya, boleh Pak, nanti itu menjadi masalah yang identifikasi masih dalam kaitannya dengan hasil di RTL. Dan nanti mungkin Bapak bisa identifikasi masalahnya adalah walaupun Bapak mungkin belum menuliskan motivasi, terus sekarang menuliskan masalah kontekstual, berarti nanti karena di RTL kemarin seperti itu masih ada hubungannya ya. Jadi modelnya masih menggunakan model yang sama, tapi kan PBL itu di dalamnya bisa kita isi dengan berbagai macam cara ya. Misalkan kalau kemarin Bapak perlu LKPD-nya perlu disempurnakan, itu juga bisa menjadi saran solusi nanti ya, LKPD disempurnakan. Kemudian dalam proses pembelajaran PBL-nya nanti waktunya lebih diatur sehingga Bapak lebih bisa memberikan soal pada anak, itu juga bisa, tidak masalah. Yang artinya motivasinya pun juga masih bisa menjadi masalah di situ karena salah satu indikator motivasi kan banyak sekali ya Bapak ya. Jadi mungkin kita bisa menganggap bahwa fokus ketika kurang itu berarti motivasinya juga masih belum tinggi ya. Jadi masih belum bisa fokus terhadap pembelajaran Bapak. Itu juga artinya bisa dituliskan bahwa motivasinya masih belum maksimal terhadap pembelajaran matematik sehingga nanti perlu model PBL yang Bapak
gunakan kemarin perlu disempurnakan terkait langkah-langkah di dalamnya, misalkan medianya, tentunya medianya ya, ini lebih difokuskan medianya ya. Sehingga nanti Bapak ketika mencari literatur, fokuskan kepada literatur yang media ya. Media dan soal. Jadi bagaimana cara membuat media yang menarik, terus bagaimana soal-soal yang kontekstual terkait materi tersebut, itu nanti literaturnya di situ. Terus terkait dengan wawancara, tentunya wawancara ya fokuskan ke masalah itu tadi yang media atau soalnya itu ya. Misalkan soal Bapak mewawancara kepada guru sejawat, bagaimana membuat soal kontekstual yang sesuai untuk materi tersebut, yang sekiranya sesuai dengan tujuan pembelajaran, namun anak masih tertarik untuk mengerjakan soal itu. Bagaimana meramu soal itu kan juga ada tekniknya ya. Jadi kita melihat soal, anak sudah tertarik untuk mengerjakan. Kemudian media juga Bapak bisa menanyakan ini bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang lebih baik supaya siswa fokusnya bertambah. Jadi lebih spesifik pertanyaan seperti itu. Kemudian terkait dengan pihak lain, Bapak juga bisa mencari pihak yang misalkan sudah punya pengalaman dalam membuat soal, atau juga punya pengalaman dalam pembuatan media. Seperti itu Bapak ya. Jadi saya kira masih ada hubungannya dengan siklus 1 kan, karena Bapak berbasis dari evaluasi RTL kemarin. Gitu ya Pak Heru ya. Ya. Makasih Pak Rubono. Ya, sama-sama Pak. Ya, silakan ada yang lain. Mungkin satu lagi. Udah? Cukup Pak. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan dahulu ya untuk paparannya. Bentar, saya tutup dulu ini ya. Kemudian ini terkait dengan LK1, mungkin saya tampilkan aja lagi LK12 ya. LK12 tadi. Tampilkan lagi saja. Jadi terkait dengan LK1.2, ya, Mas, saya tayangkan lagi. Jadi ini terkait ini ada hal kedua yang ingin kita sampaikan, yaitu adalah kesinambungan antara LK1 dengan LK yang lain. Jadi kemarin waktu pas ujian UK ya, saya kemarin uji di kelas 2 enggak ya sepertinya ya. Saya kemarin uji UK tidak di kelas 2 ya, sepertinya kelas 1 dengan kelas 3 ya. Nah, jadi kemarin ketika ujian kita ada dari salah beberapa penguji itu ada yang mempertanyakan terkait relevansi antara ini ya. Jadi beberapa kita temukan relevansi antar pengisian LK. Ini kan Bapak Ibu nanti mengisi LK kan berkesinambungan ya, mulai LK 1.1, 1.2 dan seterusnya sampai LK 2.4 ya, yang evaluasi penyelesaian masalah. Nah, walaupun nanti di siklus 2 kan tidak ada UK ya Bapak Ibu ya, karena langsung PPL. Seingat saya seperti itu ya, tidak ada UK ya di siklus 2 ya, langsung PPL. Tapi nanti Bapak Ibu tetap diminta untuk mengisi LK ini kesinambungannya ada sampai dengan PPL. Jadi nanti penyusunan ini, kalau mungkin kemarin Bapak Ibu siklus 1 belum betul-betul
apa namanya, belum betul-betul melaksanakan apa yang di tabel 1, 2. Nah, ini karena Bapak Ibu sudah PPL, jadi nanti harapannya pengisian ini itu betul-betul sudah nanti akan gambaran saat PPL siklus 2. Gitu ya. Jadi, apa yang diisi di sini itu nanti betul-betul sudah sesuai dengan apa yang gambaran untuk PPL siklus 2. Sehingga sebenarnya masalah di sini tidak hanya masalah teknis kualitatif dari siswanya, tapi juga Bapak Ibu bisa masalah identifikasi non teknis ya. Non teknis dari situasional kelas kemarin. Jadi boleh Bapak Ibu tambahkan masalah-masalah non teknis yang sekiranya kemarin terjadi di siklus 1. Jadi tidak hanya masalah teknis dengan siswanya ya, siswanya misalkan motivasi, kemampuan belajar, itu kan masalah kualitatif atau masalah siswa ya. Bapak Ibu juga bisa menambahkan masalah yang berupa masalah non teknis yang mendukung pembelajaran. Karena kalau masalah pembelajarannya itu kan kemarin setidaknya di kelompok 1 itu mayoritas mengatakan masalah non teknis. Nah, itu justru harus juga dituliskan di masalah di sini. Masalah yang dituliskan di sini masalah non teknis. Non teknis itu apa misalkan? Kemarin ada 2, misalkan masalah kuota sinyal. Ini kita tidak bisa pungkiri bahwa nanti karena Bapak Ibu PPL ini juga daring, sehingga masalah ini menjadi masalah yang ikut dalam proses PPL nanti. Ya, karena kalau apalagi kalau Bapak Ibu merancang pembelajaran yang di dalamnya memuat aplikasi teknologi, itu sangat lebih include lagi. Misalkan mana mahasiswa yang menggunakan aplikasi Quizzes atau aplikasi yang sejenis itu yang untuk mengerjakan soal. Nah, kalau kuotanya itu misalkan, mohon maaf, naik turun, kemudian tidak semua siswa mempunyai kapasitas gadget alat yang memadai. Nah, itu bisa dituliskan di sini. Ya. Jadi itu penting. Misalkan Bapak Ibu tuliskan. Tentunya ini di pikiran Bapak Ibu sudah merancang pembelajaran kan PPL-nya seperti apa. Sudah dipersiapkan lagi karena sebentar lagi sudah akan PPL lagi. Bisa Bapak Ibu tuliskan bahwa masalah teknologi, pendukung teknologi itu menjadi masalah yang diidentifikasi. Nanti hasil eksplorasi penyebab masalahnya apa? Ya Bapak Ibu tuliskan di situ. Misalkan kondisi sinyalnya yang mungkin posisi lokasi berada di antara gedung-gedung yang mungkin menjadi sulit sinyal kan bisa jadi ya. Karena di tempat kami pun misalkan di spotter tuh kalau ada lokasinya pas di antara gedung-gedung tinggi itu sinyalnya juga susah. Nah, sehingga nanti eksplorasinya bagaimana dan itu apakah pengaruh dengan proses pembelajaran atau tidak, kan ada referensinya. Sehingga nanti ketika itu menjadi masalah, Ibu sudah bisa mengidentifikasi kira-kira solusinya apa, ya. Apakah solusinya masih tetap dipertahankan pembelajaran berbasis teknologi atau diganti media yang media nyata, bukan media virtual. Itu kan menjadi kajian di sini ya. Karena kan media kan macam-macam. Ada media yang berbentuk maya yang kemarin mungkin beberapa peserta menggunakan itu, atau media yang berbentuk hard copy, media nyata. Nah, kalau media maya itu di siklus 1 Bapak Ibu merasa itu kurang optimal karena kondisi perangkat teknologi, kondisi kuotasinya tidak memungkinkan, Bapak Ibu nanti bisa menganalisis untuk dengan literatur tertentu apakah pembelajaran itu bisa diganti media-media pengganti, media-media nyata yang nilainya tidak mengurangi dari maksud dari penggunaan teknologi tadi. Kan seperti itu ya. Misalkan kalau kemarin Bapak Ibu ada yang menggunakan niatnya teknologi tapi kok kondisi seperti, jangan dipaksakan lagi ketika siklus 2. Dicari yang misalkan media-media yang sesuai. Katakan kalau Bapak Ibu tidak mau membuat, biasanya sih dulu sering ya ada yang membuat
peraga-peraga tertentu. Ini kalau mau WP kan sudah bisa dipersiapkan ya, peraga-peraga nyata seperti bentuk-bentuk tertentu. Atau kalau tidak mau seperti itu, nanti bisa membawa benda-benda yang berada di lingkungan sekolah sekitar anak-anak itu. Jadi itu juga jadi masalah identifikasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Karena kita memang tidak bisa memungkiri tidak selalu bisa diterapkan pembelajaran berbasis teknologi yang karena juga tergantung lokasi sekolah ya, tergantung lokasi sekolah, lokasi pembelajaran, tergantung kesiapan teknologi anak-anak dan seterusnya. Sehingga itu yang ingin kita sampaikan tidak hanya masalah yang terkait dengan kondisi siswa, tapi juga masalah yang berkaitan dengan pendukung pembelajaran. Selain itu juga bisa lingkungan kelas juga bisa, lingkungan pembelajaran juga bisa. Misalkan, mohon maaf, mungkin pas siklus 1, Bapak Ibu mungkin kesulitan mencari ruang yang kondusif misalkan. Nah, itu nanti apakah bisa pembelajaran tersebut misalkan dikemas bagaimana tata ruangnya, misalkan ya, tata ruang kan juga berpengaruh. Misalkan kalau pembelajaran kemarin dengan konvensional gitu ya, dari menghadap dari belakang ke depan itu Bapak Ibu dirasa kok PBL kok kurang pas ya dengan susunan seperti ini ya. Nah, itu juga bisa dijadikan sebuah permasalahan, diidentifikasi bahwa kondisi kelas itu bagaimana. Dan nanti ketika pelajaran kedua mungkin bisa bentuknya dibuat ruangan mejanya bisa seperti diskusi dan seterusnya. Itu juga bisa menjadi identifikasi masalah. Jadi di sini lebih kita luaskan tidak hanya masalah terkait siswa tapi juga masalah terkait dengan Bapak Ibu terkait dengan kondisi dari pendukung dari siswa itu. Itu ya saya kira untuk pengantar dari saya untuk pengisian LK 1.2. Mungkin silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, ingin tanyakan, nanti kita coba sebelum ke hal selanjutnya. Saya mau buka LMS. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan lagi. Silakan Bapak Ibu yang ada ingin bertanya atau ingin menyampaikan permasalahannya, mungkin kelompok lain yang tidak dari kelompok 1, karena kemarin saya juga belum masuk di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, mungkin bisa diceritakan apa hasil garis besar RTL-nya bagaimana kan gitu ya. Silakan. Monggo Bapak Ibu. Bapak, saya izin bertanya Bapak, Sibit Kaltimah. Ya Ibu, silakan Bu Sibit. Iya Bapak, masalah yang diidentifikasi itu boleh nggak Pak, masalah guru, misalnya guru kurang maksimal dalam menggunakan media gitu, boleh atau tidak Pak? Boleh. Kan ini seperti yang saya katakan tadi, sudah lebih umum, lebih banyak daripada kalau masalah pertama kan dulu kita tidak bisa mengidentifikasi diri sendiri ya Ibu ya. Karena kan kita belum PPL. Kalau kemarin kan Bapak Ibu kan sudah PPL toh. Sudah bisa mengidentifikasi sendiri itu masalahnya apa, lingkungannya bagaimana, pendukungnya bagaimana, itu bisa menjadi masalah yang dituliskan. Karena satu rangkaian kita tidak mungkin melepaskan proses pembelajaran hanya dari sudut pandang siswa. Kita juga harus melihat dari sudut pandang guru, sudut pandang prasarana pendukung, dan macam-macam. Jadi kalau Ibu nanti menuliskan penggunaan media, ya
silakan dituliskan bahwa belum maksimal penggunaan media itu nanti analisis bisa dicari referensi yang terkait itu adalah ini, apa namanya, variasi media yang lain Ibu ya. Mungkin Ibu kemarin ketika di siklus 1 mungkin belum begitu mencermati media, mungkin mengambil referensi media tertentu, tapi kan ketika dilaksanakan ternyata mungkin sulit gitu ya. Nah, itu bisa memikirkan alternatif media yang lebih mudah. Ya, nanti dicari di referensi, Bu. Dituliskan bahwa referensi media apa yang serupa tapi pelaksanaannya lebih mudah, lebih bisa Ibu laksanakan sesuai karakteristik siswa, sesuai karakteristik lingkungan sekolah itu, sehingga nanti itu akan lebih optimal. Itu referensinya kan bisa dicari seperti itu ya. Referensi media lain gitu loh. Tapi tetap mungkin dalam model pembelajaran yang sama. Itu yang referensi. Kalau yang terkait dengan apa namanya wawancara ya, itu bisa wawancaranya spesifik tadi, bertanya apakah media ini bisa diganti media itu kan. Saya kira kalau Ibu merasa belum maksimal menggunakan media tertentu, solusi lebih baik adalah mengganti media. Karena media kan tidak hanya satu jenis, media itu banyak sekali. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri untuk apa harus media ini. Nah, jangan seperti itu. Karena media A bisa diganti media B dengan tujuan yang sama. Ya. Jadi nanti pertanyaannya untuk teman sejawat atau internal sekolah ditanyakan apakah ketika Ibu sudah menemukan media di literatur ya, media pengganti ya, ditanyakan. Tapi kalau Ibu mau tetap mempertahankan menggunakan media A ya silahkan. Nanti dipelajari lebih lanjut itu ya boleh Bu ya. Boleh kalau misalkan Ibu mau tetap saya penasaran dengan media A, bagaimana kok saya kemarin kurang optimal. Nah, itu tidak masalah kalau masih dipertahankan. Tapi kalau mau diganti ya boleh. Kalau diganti lebih mudah, lebih sesuai silakan. Tapi kalau masih penasaran ya boleh saja. Nanti kalau masih tetap menggunakan pertanyaannya tentunya beda. Pertanyaannya adalah mungkin bisa bertanya media ini tuh sebenarnya karakteristiknya apa. Nah, bisa ditanyakan yang lebih paham ya. Karakteristiknya apa yang saya belum melaksanakan dari media itu. Nah, gitu. Kalau untuk referensinya mungkin bisa mencari lagi referensi media tersebut, tapi nanti lebih dibaca lagi. Oh ternyata kemarin saya ada yang kurang dalam melaksanakan media ini. Itu ya Bu ya. Jadi Ibu bisa menggunakan media yang sama tapi disempurnakan, dipelajari kembali atau diganti tidak apa-apa. Itu Bu. Baik Pak, terima kasih banyak. Selama ini saya berpikir masalah itu di siswa gitu Pak. Ternyata. Nah kan kalau siklus 1 wajar kalau kita semua berpikiran bahwa masalah itu kita fokuskan di siswa, karena kan saat itu Bapak Ibu kan belum melaksanakan PPL ya. Jadi Bapak Ibu kan tentunya belum bisa melihat, sebenarnya dulu waktu identifikasi masalah itu kan sebenarnya juga beberapa sudah disampaikan saya kurang ini, tapi dulu kan memang secara umum kita tidak bisa mengidentifikasi masalah yang kurang dari diri kita sendiri. Jadi saya kira itu bisa menjadi, karena sudah PPL, jadi Ibu sudah bisa melihat, oh saya ternyata kurang dalam melaksanakan ini. Dan ternyata itu berpengaruh terhadap pembelajaran siswa, ya bisa ditulis kalau Ibu mau menulis. Ya, tidak masalah, karena literatur kan juga banyak sekali yang literatur terkait model pembelajaran itu tidak hanya terkait aspek siswanya, tapi juga terkait ini, pelaksananya Ibu. Coba Ibu nanti cari literatur lebih spesifik, nanti pasti akan ketemu. Jadi sudut pandangnya tidak hanya sudut pandang yang dari objek siswanya, ya, tapi sudut pandangnya adalah pelaksana juga, pendukungnya juga. Itu ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Bu Sipit. Nah ini Pak Sormin, silakan Pak. Mau menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Tadi dari Bu Sibit sudah menyampaikan bahwa media, tadi saya mau mengambil media dan model pembelajaran.
yang saya rasakan pada saat siklus pertama PPL pertama, mungkin di kemarin kita banyak mengajar ceramah begitu Pak. Terus pada saat kemarin saya membuat RPP itu dengan model PBL atau media LKPD yang saya buat, anak-anak melihat pembelajaran itu sebenarnya antusias, tetapi karena belum terbiasa gitu Pak. Jadi saya masih penasaran itu, nanti di siklus kedua saya akan mengangkat kembali model media atau model pembelajaran yang saya buat, supaya saya melihat apakah ada nanti progresnya ketika yang kedua kali siswa saya sudah nyaman dengan yang saya berikan gitu Pak Rubono. Mohon bimbingannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini Bapak, berarti kurang lebih Bapak masih ingin ya, penasaran ya? Iya Pak. Nah, tapi gini Pak, kalau Bapak masih menulis masalah tersebut, tentunya jangan hanya ditulis saja, jangan hanya diuji coba ulang tanpa adanya perbaikan atau penyempurnaan, itu ya Pak ya. Tetap Bapak harus mengidentifikasi. Pasti kalau Bapak sekedar memberikan kembali ya nanti belum tentu hasilnya tidak akan lebih baik ya, bisa jadi malah sama atau mungkin lebih kurang. Nah itu Bapak harus identifikasi. Di situ tetap harus dituliskan masalah apa yang kenapa kok penggunaan media itu dirasa kurang maksimal. Bapak bisa melihat di RTL, di proses RTL di pembelajaran kan mesti bisa melihat aspek-aspek apa yang Bapak membuat siswa kok sekiranya masih belum itu apa. Ya, itu nanti harus kalau melaksanakan itu lagi itu yang ditulisnya itu di situ. Tidak asal langsung diujikan kembali ya. Pasti harus ada penyempurnaan. Kalaupun Bapak merasa sudah betul banget kok. Nah, ini ditambahi aspek-aspek baru ya untuk menarik perhatian. Nah, salah satunya kalau kemarin kita bisa bermain di medianya. Kalau model itu kan kalau model pembelajaran kan sintaknya sudah fix ya Pak ya. Sintaknya kan dari 1 sampai sekian kan sudah baku. PBL itu 1 sampai sekian baku. Yang mungkin bisa kita variasikan atau kita sempurnakan itu LKPD. Bapak menggunakan LKPD ya? Betul. Iya Pak. Iya Pak, LKPD. LKPD-nya itu memang terkadang kita masih fokus pada LKPD konvensional yang istilahnya LKPD bentuk printout gitu. Nah itu memang agak menjadi masalah ketika LKPD printout itu hanya untuk siswa-siswa yang kategorinya mungkin motivasi tinggi dan keaktifan tinggi. Jadi nanti dalam satu kelompok. Ini pengalaman kami dalam proses PPL bahkan di S1 sekalipun di sekolah-sekolah, ketika LKPD itu print out kan, itu dari kelompok itu paling hanya sekitar paling maksimal kurang lebih nggak akan 100% bisa beraktivitas, apalagi LKPD-nya ngeprintnya cuma satu untuk tiap kelompok, nanti yang megang satu yang satu. Nah itu idealnya berapa Pak? Maaf, idealnya berapa? Kalau satu kelompok 6 gitu Pak, idealnya berapa? 2 apa 3 Pak? Ini bukan masalah ngeprint outnya berapa Bapak. Jadi gini, print outnya 1 tidak masalah, karena 1 mungkin nanti yang perwakilan kelompok yang cuma partisipatif kelompok itu. Kalau misalkan ada 1 orang ada 4, print outnya 1, itu umumnya, saya nggak bilang semuanya, umumnya yang saya jumpai paling hanya 2 atau 1 atau 2 yang mungkin hanya membahas itu. Yang lain paling hanya ngobrol dengan temannya, ngobrol, mungkin malah hanya melihat dengan pandangan kosong kayak gitu. Mayoritas seperti itu. Jadi nanti perlunya sebuah tambahan media nyata. Jadi kan Bapak Ibu membuat LKPD itu kan di dalamnya pasti ada topik tertentu ya. Bapak kemarin topiknya apa? Bagus, terima kasih. Sekarang gantian sama itu Pak, persamaan kuadrat Pak. Persamaan kuadrat. Terus LKPD di dalamnya ada objek kontekstual nyata yang
Bapak masukkan tidak? Ada Pak, Apa? saya buat langkah-langkahnya Pak gitu. Ya Mas, Ada bukan di petunjuk. langkah-langkahnya, tapi ilustrasi gambar-gambarnya apa di situ? Ada? Kalau gambar-gambarnya ada Pak, tapi berbentuk ini Pak dia. Jadi gini, nanti ketika di siklus 2, Bapak Ya Pak. bisa membawa media nyata, barang-barang nyata untuk supaya setiap kelompok itu bisa berpartisipasi untuk mengerjakan LKPD. Jadi LKPD print out itu hanya untuk ditulis perwakilan saja, karena nggak mungkin kan satu print out itu ditulis oleh 4 orang kan, biasanya sulit sekali itu. Nah itu biarkan satu nggak apa-apa, tapi Bapak tadi usahakan tetap membawa atau mentransfer media nyatanya itu ada di situ, jadi anak bisa bekerja. Media nyatanya sama dengan apa yang tertulis di sini, tertulis di print out, sehingga paling tidak anak-anak yang tidak ikut dalam pengerjaan, anak-anak ini masih bisa tertarik untuk istilahnya mengolah benda nyata. Ya nggak perlu besar-besar, kecil-kecil saja. Misalkan nanti katakan materi SPL ya, misalkan Bapak nanti materinya apa kira-kira? Yang untuk yang kedua Pak ya? Ya, kira-kira apa? Ini Pak, fungsi kuadrat Pak, karena dia prasyaratnya persamaan kuadrat gitu. Fungsi kuadrat. Nah, fungsi itu kan malah sangat fleksibel sekali ya. Bapak nanti kan ketika membuat fungsi kuadrat itu kan berarti membuat contoh ya. Nah, contohnya itu Bapak bisa ambil benda-benda sederhana, kecil-kecil gitu, misalkan buah atau permen atau alat-alat apa yang nanti bisa diberikan ke kelompok untuk diolah untuk ilustrasi fungsi, ya. Jadi itu nanti akan bisa melengkapi LKPD printout itu. Karena LKPD printout itu kurang optimal ketika hanya 1 untuk 4, tapi belum tentu ketika Bapak ngeprint 4 itu juga belum tentu optimal juga. Nanti malah keluar dari manfaatnya LKPD kan, itu kan kelompok ya, Bapak ngeprint 4 nanti jadi kerja individu itu. Nah, tetap 1, cuma itu nanti biar semuanya bekerja, ketika Bapak membuat LKPD itu sebisa mungkin coba Bapak pikirkan dari sekarang bagaimana membuat ornamen-ornamen nyata dari isi LKPD tersebut. Kan bisa disiapkan dari sekarang ya Bapak ya. Insyaallah siap ya. Benda-benda yang kalaupun itu bukan benda real, Bapak bisa membuat misalkan hal sederhana, misalkan kayak kotak-kotak kertas atau bentuk-bentuk gunting-gunting apa, kertas, terus balok dan seterusnya macam-macam ya. Sehingga nanti konsep fungsi kuadrat yang Bapak mau sampaikan itu anak bisa melihat bendanya nyata. Saya kira itu lebih optimal lah sebenarnya, karena kalau kita menggunakan teknologi juga resikonya kalau nanti anak tidak semua punya HP misalkan, sinyal bermasalah, jadi ya itu mungkin yang Bapak Ibu yang lain bisa coba ya nanti ya. Dan nanti akan terlihat pembelajaran akan lebih aktif di setiap kelompok itu, karena mereka memegang dalam tanda kutip memegang benda-benda yang Bapak siapkan, sehingga untuk melaksanakan proses sehingga materi fungsi tadi Bapak sormen itu fungsi kuadrat bisa tercapai. Itu ya Pak solusinya ya. Jadi nanti dengan cara menambah ornamen medianya. Jadi tidak LKPD tetap LKPD. Tapi nanti beberapa komponen di dalamnya Bapak siapkan ada realnya, real untuk pembelajaran kelompok. Kalau mungkin mepet mungkin sulit, tapi kan Bapak bisa siapkan dari sekarang ya. Bisa Bapak siapkan dari sekarang karena benda-bendanya tidak harus yang benda-benda yang besar-besar sih sebenarnya ya. Jadi kecil-kecil juga tidak masalah. Bisa Bapak siapkan dari sekarang untuk, atau mungkin bisa menugaskan siswa untuk nanti waktu hari H membawa ini, sehingga nanti bisa di kelas bisa praktek membuat gitu loh Pak, membuat yang Bapak inginkan terkait materi fungsi, itu maksudnya ya. Entah menggambar,
Walaupun paling gampangnya menggambar juga bisa. Bapak misalkan meminta anak membawa kertas, nanti menggambar. Jadi prakteknya itu yang kita tekankan ya. LKPD nanti hanya sekedar untuk panduan dan mentransfer jawaban. Itu satu orang sudah cukup perwakilan kelompok. Itu ya Pak. Karena Pak. kalau LKPD printout 1 ini secara garis besar anak itu akan menganggap yang tidak megang LKPD itu nggak ngerjakan gitu loh. Yang satu itu yang akan dipasrahi untuk menjawab LKPD gitu kan. Nah, biasanya Ya, seperti itu. Pak. Yang terjadi di lapangan Pak, betul Pak. Gitu ya. Memang itu saya mengamati betul ketika PPL S1 juga terjadi seperti itu. LKPD itu jadi di print satu, hanya dipegang satu orang, dikerjakan satu atau dua orang. Kan gitu. Ya. Ada lagi Pak Sormin mungkin? Ya, saya kira itu ya Pak Sormin ya, mungkin bisa membantu ya untuk solusi permasalahannya ya. Ya mungkin ada satu lagi mungkin sebelum kita tutup sesi pagi ini, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kembali. Nanti siang kita jam 1 ya. Nah jam 1 nanti kita minta Bapak Ibu ada yang sudah mempresentasikan draft. Kalau hari ini mungkin draft ya Bapak Ibu ya. Draft untuk ini, untuk hasil LK.12. Jadi setiap proses Bapak Ibu ada nilainya, nilai keaktifan baik di LMS maupun presentasi. Jadi nanti siang silahkan kita untuk mulai di Vicon kedua nanti kita presentasi dari Bapak Ibu, sehingga nanti sisanya karena kalau besok semua tidak cukup waktunya ya. Kalau nanti silakan hanya presentasi bentuk yang draft silahkan, karena kan pasti belum selesai semua. Ya, itu mungkin kira-kira ada yang masih belum paham mungkin apa yang harus dilakukan untuk dari 30 dan 31. Nah, sudah clear semua ya Bapak Ibu ya. Saya kira sudah paham. Oh, ada lagi. Ya, Sriani. Terima kasih Pak. Ya Pak, mohon maaf mau bertanya Bapak. Ya. Tadi dari awal pembicaraan Bapak kan membicarakan tentang PBL ya, sedangkan di kelompok 3 kemarin itu kami model pembelajarannya ada yang PBL, ada yang discovery, kemudian itu hanya contoh saja. Jadi hanya contoh untuk maksud saya kan bukan PBL Pak. Kira-kira nanti untuk PPL kedua itu apakah model pembelajarannya harus sama dengan PPL siklus 1 atau kita menyesuaikan dengan materi gitu Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sriani. Untuk yang tadi kenapa saya sering mengatakan PBL karena contoh saja Ibu. Karena mayoritas teman-teman di kelompok lain juga PBL, tapi harus itu ya Bu ya. Jadi nanti kalau di pembelajaran kedua Ibu mau mengganti model pembelajaran silakan, tidak ada masalah. Ya disesuaikan saja yang kira. Kalau kemarin karena gini Mas, sebenarnya juga waktu pas awal saya agak mengerti kenapa Bapak Ibu kemarin kok mayoritas bukan hanya di kelompok ini, bukan hanya di kelas ini ya, di kelas lain kenapa kok memilih PBL? Mungkin karena ya mungkin baru kali pertama ini mencoba untuk melihat model-model. Nah, mungkin selama sudah PPL kan sudah tahu tuh kan, PBL itu kan susah sebenarnya. Karena kemarin di awal juga sudah dulu pernah saya ke PBL tidak semudah yang Bapak lihat di referensi ya. Karena referensi mengatakan bermanfaat, tapi dilihat dulu asumsinya bagaimana, masalahnya apa, kan tidak selalu semua cocok dengan PBL. Maju tuh ketika UK itu selalu saya menanyakan, loh
ini itu mau meningkatkan motivasi yang mahasiswanya. Motivasi tapi kok dengan PBL, relevansinya dari mana? PBL itu berbasis masalah. Nah, masalah itu kan ruwet toh. Masalah kan motivasinya rendah kok masih malah mau dikasih masalah. Bagaimana menjelaskan? Kebanyakan tidak bisa menjelaskan. Kebanyakan jawabannya adalah, oh ternyata menurut referensi PBL itu bagus. Ya memang bagus, semua model pembelajaran bagus, nggak ada yang jelek. PBL bagus, TGT, Discover itu semua bagus semua. Tapi bagusnya itu tentunya dilihat kondisinya, tidak semua cocok, ya tidak semua Jadi Bapak Ibu perlu pegang satu hal, satu model apapun itu tidak pernah bisa cocok untuk semua permasalahan. Jadi ada cocok untuk masalah tertentu, tidak cocok untuk masalah lain. Jadi makanya kan Bapak Ibu sekarang mungkin sudah mengerti dengan perlahan-lahan mengapa kok kemarin kita terkadang bertanya seperti itu. Karena tidak harus PBL ya Bu ya, Ibu bisa discovery learning ya bisa menggunakan tim games turnamen ya bisa, terus bisa menggunakan model macam-macam lah ya, model kooperatif learning yang lain banyak sekali Bu ya. Disesuaikan saja dengan kondisi Ibu. Kalau misalkan Ibu mau meningkatkan kalau PBL itu sebenarnya lebih cocok ketika Bapak Ibu sudah menganggap bahwa keaktifan siswa itu sudah bagus. Terus motivasi siswa sudah tinggi. Dan di situ yang rendah hanya kemampuan konsepnya. Nah, kemampuan konsep itu salah satunya bisa ditingkatkan dengan pembelajaran berbasis masalah, karena supaya anak-anak mengerti masalah kontekstualnya bagaimana. Sehingga tidak selalu PBL Ibu ya. Itu Ibu. Jadi silakan diganti sesuai dengan kondisi yang sesuai dengan sekolah Ibu, yang sesuai dengan kemarin pas RTL bagaimana. Kalau merasa Ibu berat melaksanakan PBL dan kurang cocok dengan karakteristik peserta didik Ibu, ya silakan diganti yang sesuai. Nanti disampaikan di LK 1.2 ya Bu ya. Kira-kira model apa yang Ibu mau gunakan. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Kebetulan Ibu. Kemarin saya tidak mengambil PBL Bapak. Ya, mengambilnya apa Bu? Saya mengambil kooperatif NHT Bapak karena menyusul. Ya. Terus? Iya Bapak. Ibu merasa nggak cocoknya apa dengan NHT Bu? NHT, saya memilih NHT karena menurut saya yang paling mudah untuk peserta didik saya. Seperti itu terus Bapak. Jadi sekarang mau ganti, kenapa kok menjadi masalah? Bapak cuman takutnya apakah harus PBL begitu Bapak tadi saya menanya. Nggak harus PBL Ibu lah. Tadi itu saya yang mengambil PBL karena teman-teman kemarin mayoritas kok semuanya memilih PBL. Jadi saya mengambil contoh mayoritas semua PBL loh Ibu ya. Jadi sangat jarang ya seperti Ibu yang mengambil NHT, mengambil TGT, Discover itu malah sangat jarang sekali. Jadi sebenarnya di sini kita tidak menerapkan model tertentu ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan mau model kooperatif apapun silahkan ya, tidak ada patokan. Malah justru kalau kita akan menanyakan milih ini tuh alasannya apa gitu. Ketika milih NHT tentunya sudah membaca sintaknya bagaimana, saya sebagai guru bisa melaksanakan tidak, anak didik ini sesuai dengan tidak, kan seperti itu Ibu. Nah, nanti masih mau NHT Ibu? Insya Allah Bapak. Ya, kalau sudah nyaman ya tidak apa-apa. Tapi nanti mungkin Ibu bisa menyempurnakan di beberapa isi di dalamnya ya Bu ya. Pastinya misalkan lembar kerjanya bisa ditentukan, medianya dan macam-macamnya. Itu ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Ya, itu untuk saya kira cukup nih Bapak Ibu untuk sesi pagi ini. Oh, satu lagi mungkin.
Bu Intan silakan Bu. Masih mute Bu, masih mute itu. Nggak ada suaranya Bu Intan. Nah, masih mute ya. Nggak ada suaranya ya. Bu Intan mungkin tidak menggunakan handset, coba Bu Intan. Headsetnya dilepas Bu. Coba, halo. Iya. Iya, ya. Halo. Ya sudah. Gede ya? Iya, sudah. Bapak izin bertanya, jika yang wawancara untuk pakar ini kalau lewat WhatsApp boleh tidak Bapak? Boleh. Boleh. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Lewat- Bapak, itu saja pertanyaannya. Lewat video call ya boleh. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk wawancaranya Ibu Bapak boleh menggunakan versi daring ya. Luring boleh, daring boleh ya. Yang jelas ada prosesnya ya. Ada prosesnya mau dengan cara Vicon, mau dengan cara bertemu langsung, itu juga silahkan, monggo. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Bu Evan silakan Bu. Maaf Pak, Makanya. makasih. Mau nanya, untuk wawancaranya dilampirkan lagi ya Pak? Tadi kurang jelas. Ya sama dengan yang LK2 atau Bu, apa namanya untuk yang Untuk fotonya masih gitu. dilampirkan. Bukti-bukti wawancara. Oh iya, waktu pas kalau ini nanti kembali lagi. Kalau ini saya manut dengan LMS saja. Kalau Ibu tampilkan secukupnya saja buktinya ya Bu, ya tidak perlu terlalu berlebihan bukti. Misalkan apa skrip wawancaranya juga boleh diberikan di situ. Jadi kalau foto tidak berkenan nggak usah, nggak apa-apa. Jadi skripnya saja ya, skrip dan jawabannya saja ya. Iya, terima kasih Pak. Iya, ya. Jadi nanti untuk buktinya tidak harus foto ya, karena tidak semua responden kan mau difoto. Jadi cukup skrip wawancaranya saja. Jadi Ibu bertanya apa, jawabannya apa, gitu saja cukup. Ya tidak perlu foto-fotonya juga tidak masalah. Karena kalau WA kan nggak bisa difoto, toh Bu. Nah, WA kan tulisan saja. Jadi yang penting ada apa namanya, ada skripnya. Ibu bertanya apa, terus di sini jelas siapa yang diwawancara, jelas ya. Jadi di situ nanti apa namanya, namanya siapa, profesinya apa. Jadi tidak perlu sampai rumahnya mana, tidak usah. Jadi cukup, oh ini apa namanya, namanya siapa, profesinya apa. Itu aja ya. Itu Bapak Ibu silahkan bisa mulai dicicil, dikerjakan. Nanti siang kita presentasi untuk di 2JP ya, untuk hasil pekerjaan Bapak Ibu. Saya kira cukup untuk sesi pagi ini. Saya bisa tutup ya. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari Bapak Ibu. Silahkan kembali lagi kita ingatkan jangan lupa absen ya di LMS. Dulu waktu pas siklus 1 masih ada yang kelupaan absen. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi kelupaan absen. Ya, jangan lupa absen. Jangan lupa mengisi forum kolaborasi yang tadi itu, yang di 212B. Itu ya, yang penting itu absen dan mengisi 212B. Bapak Ibu yang belum mengisi silakan segera mengisi di kolom itu. Saya kira itu. Terus nanti siang kita mulai presentasi untuk saya bisa menilai keaktifan Bapak Ibu lewat presentasi. Semoga nanti sampai besok semua bisa presentasi ya Bapak Ibu ya. Kalau besok ya Bapak Ibu presentasinya sudah full karena kan sudah ada hasil. Kalau yang nanti mau presentasi silakan hanya progres dengan draft ya. Tapi nanti juga kan presentasi kita akan memberikan saran sehingga Bapak Ibu bisa mengerjakan LK12 dengan betul. Baik, saya kira cukup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rukmono.